Salam sehat Bapak Ibu, salam kenal. Nama saya Abdul Hai M. Tailo, berasal dari SMA Negeri Tigaluh, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas pada modul 1.1.A.4 Refleksi diri pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu ingarsa sung tulada, yang artinya di depan memberikan teladan. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, seyogyanya memberikan tauladan terbaik bagi peserta didik kita. Yang kedua, ing madya mangun karsa, artinya di tengah memberikan semangat. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, seyogyanya memberikan semangat, memberikan motivasi agar peserta didik kita mau menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Yang terakhir adalah tuturi handayani, artinya dari belakang memberikan dorongan. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, seyogyanya memberikan dorongan agar peserta didik kita mampu atau mau mengimplementasikan ide-ide berlian yang mereka miliki. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajar merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara juga, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kedua aspek ini haruslah bersinergi agar tujuan pendidikan negara kita dapat tercapai dengan lebih cepat. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun, di mana seorang petani yang kompeten akan menginvestasikan pikiran, waktu, dan tenaga untuk merawat dan memelihara bibit yang dia tanam. Sedangkan peserta didik, menurut Ki Hajar Dewantara, diibaratkan sebuah benih. Benih ini ada yang unggul atau baik, ada yang kurang baik atau kurang unggul. Bibit yang kurang unggul tapi berada pada tangan petani yang kompeten, yang selalu memperhatikan nutrisi, sirkulasi udara, sirkulasi air pada tanamannya, maka bibit yang tidak unggul, bibit yang kurang baik tadi akan berkembang dengan baik. Namun sebaliknya, bibit yang unggul tetapi berada pada tangan petani yang tidak kompeten, yang tidak memperhatikan sirkulasi udara, sirkulasi air, intensitas cahaya matahari, dan nutrisi dari tanaman tersebut, maka bibit yang unggul tadi perkembangannya akan terhambat. Oleh karena itu, maka kita sebagai seorang pendidik harus memperhatikan latar belakang sosial, karakteristik dari peserta didik,
untuk menentukan metode yang akan kita gunakan dalam menghadapi peserta didik kita. Bagaimana memandang diri Anda sebagai pembelajar guru dan pembelajar murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya selalu menggunakan metode yang sama untuk semua siswa tanpa memperhatikan latar belakang, tanpa memperhatikan karakteristik dari peserta didik. Dan saya mengharapkan hasil yang maksimal dari metode yang saya terapkan. Ibaratnya seperti kata Ki Hajar Dewantara, saya menanam padi dengan pendekatan perawatan jagung dan berharap padi tersebut menghasilkan jagung. Ini adalah metode atau pendekatan yang tidak tepat. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya memahami bahwa metode yang digunakan menyesuaikan dengan latar belakang sosial, budaya, dan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Metode A cocok digunakan oleh karakteristik A dan metode B cocok digunakan untuk karakteristik B. Begitu seterusnya. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.